Kalau kamu suka cerita-cerita bergenre horor, misteri, atau thriller misalnya kayak Pet Sematary, Audition, Gone Girl, atau mungkin cerita-cerita yang ditulis oleh Ziggy Zezia Joviana Zabriskie, aku rasa kamu juga akan suka dengan dua buku yang bakalan aku bahas di video kali ini. Ada Where the Wild Ladies Are, sama ada Curse Bunny. Untuk yang ini karena judulnya panjang dan bacanya agak ribet ya, jadi aku akan nyebutnya ladies aja ya untuk kedepannya. Nah, dua buku ini tuh genrenya mirip-mirip ya. Jadi campuran antara horor, misteri sama thriller, tapi pendekatan yang dipakai sama dua penulisnya tuh beda banget. Nah, sebelum masuk ke bukunya, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngebahas buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Terus follow juga di Instagram @potluckpodcast. Jadi belakangan ini aku baru menyelesaikan dua buku karya penulis Asia yang ini nih, si Curse Bunny sama Ladies. Terus seperti yang tadi aku bilang ya, dua buku ini tuh genrenya sebenarnya mirip-mirip. Jadi campuran antara horor, misteri, thriller, terus juga ada unsur-unsur supranaturalnya gitu ya. Tapi memang pengalaman membaca yang dihasilkan tuh beda banget. Nah, kalau untuk si Curse Bunny, ini memang ceritanya tuh rasanya lebih dark dan juga lebih penuh amarah. Sementara kalau Ladies, ini tuh ceritanya lebih quirky, lebih aneh dan kayak lebih happy go lucky aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau baca dua buku ini, menurutku sih mulai dari Curse Bunny dulu, baru abis itu Ladies. Nah, untuk pembahasan bukunya juga aku mau mulai dari Curse Bunny dulu nih. Buku Curse Bunny ini ditulis sama Bora Chang. Dia ini seorang penulis dan penerjemah asal Korea Selatan ya. Bora Chang ini udah nerbitin sebenarnya ada 3 novel sama 3 kumcer. Tapi yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu baru yang Curse Bunny. Dan sekarang juga udah ada versi bahasa Indonesianya ya. Diterjemahin dan diterbitin sama penerbit Haru. Si Curse Bunny ini sendiri waktu tahun 2022 kemarin tuh masuk ke dalam daftar pendek International Booker Prize. Isinya tuh ada 10 cerita pendek yang ditulis dalam rentang waktu 20 tahun. Gila ya. Nah, aku sempat baca nih, jadi Bora Chang ini waktu tahun 2022 itu juga sempat jadi tamu virtual di acara Makassar International Writer Festival. Nah, di situ Bora Chang cerita kalau kisah tertua yang dia tulis dalam buku Curse Bunny ini ditulis tahun 98 dan kisah terbarunya itu dia tulis tahun 2013. Terus dari 40 naskah yang dia serahin ke penerbit, akhirnya dipilih 10 cerita yang bisa kita baca di dalam Curse Bunny ini. Waktu membaca Curse Bunny ya, rasanya tuh campuran antara pilu dan jijik. Nah, aku belum pernah baca yang versi bahasa Inggris, jadi aku bacanya itu versi bahasa Indonesia dari penerbit Haru. Tapi aku ngerasa pemilihan susunan cerita pendeknya dari awal sampai akhir nih yang dilakukan sama penerbit Haru, itu tuh bikin flow ceritanya tuh jadi enak sih. Alasannya kenapa nanti aku akan ceritain, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu beberapa cerpen yang menurutku berkesan ya. Cerpen yang pertama nih yang aku suka, ini yang jadi cerita pembuka juga di dalam buku ini, judulnya Si Kepala. Ini ceritanya tentang seorang perempuan yang suatu ketika dia menemukan ada gumpalan nih berbentuk menyerupai kepala di dalam toiletnya. Nah, gumpalannya ini tuh sebenarnya terbuat dari benda-benda yang dia flush ke dalam toilet. Ada rambut, kuku, dan ya masih banyak lagi lah ya. Terus pokoknya si gumpalan ini tuh makin lama makin besar, makin berbentuk kepala, terus makin berbentuk orang gitu ya. Si perempuan ini tuh keganggu banget sama gumpalannya karena gumpalannya ini tuh bisa bicara dan dia mengikuti kemanapun si perempuan itu pergi. Walaupun ada di dalam toilet doang, tapi tetap ganggu banget. Sampai akhirnya perempuan ini cerita ke keluarganya, dia cerita juga ke suaminya. Cuman mereka kayak cuman bilang ke perempuan ini, ya udahlah biarin aja, anggap aja nggak ada. Jadi seolah si permasalahan perempuan itu tuh dianggap remeh atau bahkan dianggap bukan masalah sama sekali. Kemudian cerita yang berikutnya yang juga aku suka itu judulnya Kelinci Terkutuk. Ini yang jadi judul dari buku ini juga ya. Ini ceritanya tuh tentang lampu berbentuk kelinci yang dikutuk gitu ya, dikirim oleh seseorang sebagai santet ke sebuah keluarga pengusaha yang kaya raya.
Nah, seseorang mengirimkan kelinci terkutuk itu kepada si pengusaha tersebut, soalnya pengusaha tersebut tuh memang greedy banget dan dia pernah mencelakakan orang di masa lalunya. Terus cerita satu lagi nih yang aku suka, ini creepy banget sih ya. Ini judulnya Jari-Jari yang Dingin. Ceritanya tuh tentang seorang perempuan yang entah gimana pokoknya dia menemukan dirinya stuck di dalam sebuah mobil dan dalam keadaan gelap gulita. Nggak tahu dianya buta atau mungkin ya emang kondisinya gelap aja sampai dia tuh nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah, di tengah-tengah dia stuck itu, dia menemukan ada suara yang mau membantu dia untuk bisa keluar. Terus dia menemukan jari-jari nih yang mau menuntun dia untuk bisa keluar dari mobil itu. Nah, yang nyereminnya adalah si suara dan jari-jari yang tadinya kayak mau bantuin dia untuk bisa menyelamatkan diri, lama-lama tuh makin aneh dan ujung-ujungnya tuh jadi kayak mau mencelakakan dia. Ini serem banget sih ceritanya, kamu harus baca. Nah, kenapa tadi aku bilang flow-nya itu enak? Jadi Curse Bunny ini kan memang ceritanya tuh penuh dengan amarah dari penulisnya gitu ya. Karena dia melihat ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya dia, khususnya yang dialami oleh perempuan. Jadi dari awal sampai tengah ceritanya, kita tuh kayak diajak untuk menyelami amarah si penulis nih. Ceritanya tuh bener-bener intens, bener-bener bikin kita kayak mengeringitkan dahi, bikin kita geleng-geleng kepala gitu. Kemudian dari tengah menuju ke akhir cerita, ini tuh kayak tense-nya tuh udah mulai turun. Jadi amarahnya tuh sudah mulai reda, tapi berganti dengan kekecewaan. Kemudian juga mungkin dengan semacam penerimaan ya, bahwa ya hidup itu memang tidak adil. Miris sih memang. Tapi overall aku cukup suka dengan cerita-cerita yang ada di dalam Curse Bunny ini. Karena itu tadi ya, genrenya tuh macam-macam, jadi kayak bisa mendapatkan macam-macam cerita dengan benang merah si creepy, pilu, dan agak-agak jijik. Cuman memang ada satu cerita yang aku kurang srek sih kalau buatku sendiri ya. Itu yang judulnya Bekas Luka. Karena menurutku ceritanya agak terlalu bertele-tele dan memang ini cerita pendek yang paling panjang di dalam buku ini. Lanjut ke buku Ladies. Kalau buku Ladies ini ditulis sama Matsuda Aoko. Dia ini penulis dan penerjemah dari Jepang. Matsuda ini juga udah nerbitin beberapa buku. Dan buku Ladies ini tuh waktu itu terbit tahun 2020. Dia juga sempat masuk ke dalam daftar Best Fiction Book 2020 versi Time. Udah ada yang bahasa Inggris juga berarti, tapi aku bacanya versi bahasa Indonesia yang diterbitin sama penerbit Haru juga. Buku Ladies ini menurutku menarik banget ya. Tadi kan aku udah bilang nih, genrenya mirip-mirip sama Curse Bunny. Campuran horor, thriller, misteri, supernatural. Tapi pengalaman membacanya tuh beda banget. Di dalamnya tuh ada 17 cerita pendek yang semuanya tuh sebenarnya terinspirasi dari cerita horor tradisional di Jepang yang kemudian sama penulisnya itu diinterpretasikan kembali ya menjadi cerita-cerita yang lebih kontemporer. Nah, terus juga sama kayak di Indonesia nih. Kalau cerita horor di kita kan biasanya nih si penderita itu selalu atau kebanyakan perempuan ya. Jadi perempuannya kan menderita, kemudian dia mati, lalu karena dia mau balas dendam, maka dia bangkit kembali dalam wujud hantu. Ternyata di cerita horor Jepang tuh juga nasibnya kurang lebih mirip-mirip. Tapi menariknya Matsuda ini berhasil membuat atau menciptakan karakter perempuan nih, baik perempuan yang masih hidup maupun perempuan yang sudah dalam bentuk hantu ya terutama, itu tuh karakternya jadi lebih kuat, punya suara, dan penulis tuh juga mau mencoba mematahkan stereotipe gender. Kemudian serunya juga memang cerita-ceritanya tuh ada balutan satir dan juga komedi. Jadi cerita horornya tuh gak terasa menakutkan karena ada unsur-unsur lucunya gitu ya. Walaupun tetap ada sih yang bikin kita merinding, tapi karena ada komedinya, terus juga ada kisah-kisah yang romantis, ada yang manis, itu tuh bikin keseluruhan pengalaman membacanya tuh jadi terasa menyenangkan gitu. Terus juga karakter-karakter di dalam setiap ceritanya sebenarnya tuh saling nyambung satu sama lain dengan cerita yang lain, tapi tetap bisa kita baca secara terpisah juga.
Kalau aku sendiri agak sulit ya memilih favoritnya yang mana, karena cerpennya sendiri ada banyak, ada 17 dan yang aku suka juga lumayan banyak gitu. Tapi aku akan sebutin beberapa aja ya. Misalnya yang pertama nih, ini yang jadi cerita pembuka juga di buku ini, judulnya itu Memoles Diri. Ceritanya tuh tentang seorang perempuan yang dia tuh abis patah hati karena putus dari cowoknya. Cowoknya itu selingkuh, kemudian dia kayak susah move on gitu. Terus dia memutuskan untuk dia memoles diri, dia berdandan, dan dia pengen bikin badannya tuh kelihatan mulus dengan dia tuh nyukur bulu-bulu di tubuhnya. Soalnya kalau tubuhnya mulus, dia beranggapan akan ada cowok-cowok lain yang tertarik. Nah, suatu ketika pokoknya bibinya yang udah meninggal datang dalam bentuk hantu. Jadi bibinya ini berusaha untuk menyemangati dia dan membangkitkan lagi kepercayaan dirinya. Caranya gimana? Adalah dengan dia tidak nyukur bulunya, jadi harus dibiarin tumbuh. Itu lucu banget sih. Terus ada juga yang judulnya Yang Perempuan Dapat Lakukan. Kalau ini lebih manis ya. Ceritanya tuh tentang seorang hantu perempuan yang nemenin seorang anak yang ditinggal ibunya karena ibunya ini harus pergi kerja setiap hari. Jadi ibunya nih ibu tunggal, udah bercerai dan gak tahu gimana ceritanya, pokoknya suaminya itu tidak menafkahi keluarganya. Jadi dia harus kerja keras dan harus ninggalin anaknya. Nah, hantu perempuan ini akhirnya nemenin anaknya selama ibunya itu bekerja. Kemudian di sini tuh penulis kayak mau menyampaikan ya, biasanya nih di dalam sebuah keluarga yang udah punya anak, kalau orang tuanya itu bercerai, yang disalahin itu umumnya istrinya, karena istrinya itu dianggap nggak memikirkan nasib anaknya. Terus ada satu lagi yang judulnya Bunga Peoni di Lentera. Ini serem-serem kocak juga. Ceritanya tuh tentang seorang laki-laki, dia tuh udah pengangguran selama 3 tahun karena di PHK. Terus jadi dia kerjaannya di rumah aja. Kadang dia memang suka sih bebersih atau melakukan pekerjaan rumah ya, tapi seadanya aja. Sementara istrinya ya pergi kerja kantoran. Dan istrinya memang digambarin agak bawel juga. Nah, suatu ketika di malam hari, istrinya belum pulang kantor dong ya. Ada 2 perempuan yang datang ke rumahnya ngetok-ngetok pengen masuk. Bilangnya mau ngejual lampu lentera yang bermotif bunga peoni. Si laki-laki ini kayak awalnya menolak gitu, tapi pokoknya entah gimana ceritanya, 2 perempuan ini akhirnya bisa masuk ke dalam ruang keluarga dan mereka ngobrol-ngobrol di situ. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol itulah terjadi banyak peristiwa-peristiwa gaib yang bikin si suami itu akhirnya ketakutan dan bikin suami itu juga akhirnya memutuskan untuk dia serius mencari kerja. Kocak-kocak deh pokoknya ceritanya. Itu baru 3 ya dari 17 cerita. Walaupun memang ada beberapa cerita yang aku juga ngerasa ketika pas sampai bagian ending tuh rasanya tuh kok kayak gini aja nih ceritanya gitu ya. Endingnya tuh seperti tidak ada konklusi yang berarti, atau ya kentang, atau mungkin ceritanya kurang panjang atau kurang kuat. Terus juga ada beberapa cerita yang rasanya terlalu gamblang gitu ya untuk menyampaikan kritik. Jadi lebih seperti ketelling bukan showing, dan aku juga merasa ini mungkin lebih cocok jadi esai daripada jadi cerita fiksi. Tapi secara keseluruhan sih aku tetap suka cerita-ceritanya karena aku suka gimana Matsuda itu bisa menggambarkan karakter perempuan yang unik tanpa mengesampingkan karakter laki-lakinya juga. Soalnya meskipun kental dengan unsur feminisme ya, karakter laki-laki di dalam buku ini tuh gak semuanya dibuat seolah useless atau kayak bikin perempuan menderita terus gitu. Bahkan ada cerita di mana laki-lakinya itu justru yang jadi korban karena istrinya tuh abusive banget. Jadi penulis nih kayak mau menyampaikan kalau ya laki-laki dan perempuan memang harus bekerja bersama dan sudah selayaknya itu untuk berada di posisi yang setara ya, bukan ada satu yang lebih unggul dari yang lain. Jadi kalau disuruh memilih nih antara Ladies dan Curse Bunny sebagai buku favorit ya, aku akan memilih Ladies sih yang lebih favorit. Nah, aku tuh memang tidak menemukan ya cerita di balik proses penulisan Ladies ini dari penulisnya. Tapi aku nemuin kalau si Boracang ini waktu nulis Curse Bunny, dia tuh bilang memang dia menulis dalam keadaan yang tidak nyaman dan juga penuh amarah. Jadi Curse Bunny ini tuh bisa dibilang semacam pelampiasan amarah seorang perempuan Asia yang sedang beranjak dewasa. Nah ini tuh mengingatkan aku sama obrolan dengan almarhum Pak Sapardi Djoko Damono ya.
Jadi waktu itu tuh aku sempat ngobrol dengan Pak Sapardi untuk salah satu episode di podcast Main Mata. Nah, Pak Sapardi ini kan punya buku yang berjudul Ayat-Ayat Api, itu buku puisi, dan di dalam bukunya itu ada satu puisi yang judulnya Marsinah, itu tuh bagus banget, powerful banget. Nah, waktu ngobrol, Pak Sapardi bilang kalau dia tuh menulis puisi Marsinah itu sampai 3 tahun. Karena waktu awal-awal dia menulis, dia ngerasa tulisannya itu masih penuh amarah gitu ya. Jadi dia tidak bisa membuat ending yang pas untuk puisinya itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menaruh dulu puisinya sampai amarahnya tuh lebih reda. Kemudian akhirnya baru dia visit ulang tulisannya itu, dan setelah itu dia bisa menyelesaikannya dan ya endingnya tuh melegakan buat dia. Aku sendiri sih pas baca puisi Marsinah, waduh itu tuh berkesan banget sih puisinya, kamu tuh harus baca. Dan kalau misalnya kamu tertarik juga dengerin obrolan sama Pak Sapardi, nanti aku juga akan taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi mungkin itu juga ya yang menjadi alasan kenapa aku lebih suka Ladies ketimbang Kersbani. Walaupun dua-duanya sama-sama bagus, tapi perasaan yang ninggal nih setelah membaca Ladies itu tuh bukan amarah yang meletup-letup, yang seolah merasa dunia ini tidak adil gitu ya. Walaupun memang iya, tapi rasanya tuh lebih pesannya dapet nih, kritiknya dapet, cuman lebih menenangkan gitu sih. Nah, satu lagi ya yang patut diacungi jempol juga dari dua buku ini adalah terjemahannya. Itu terjemahannya mantep banget, mulus banget. Si Kersbani ini diterjemahkan oleh Dias Putri, dan kalau Ladies ini diterjemahkan oleh Asri Pratiwi Wulandari. Di yang Ladies ini bahkan aku ngerasa penerjemahnya tuh berusaha mengimplementasikan kelokalan kita nih ke dalam ceritanya, tapi dia juga tidak menghilangkan esensi kejepangannya. Cakep deh. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kamu tertarik juga sama dua buku ini, ntar link ke pembeliannya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. Pokoknya kamu harus baca. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!